Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun masih dalam ibadah online, tapi saya percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Tidak terbatas oleh gadget Bapak Ibu Saudara, tapi kasih Tuhan terus ada hadir dalam rumah setiap Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau muji meninggikan Dia. Kita mau berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan.
Bapa, kami pada pagi hari ini Tuhan, mau bersama-sama Tuhan, bersama keluarga kami Tuhan, bersama saudara-saudara kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji, mau menyembah Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik yang kami punya Tuhan, hanya untuk Engkau Tuhan. Berkati Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu turun atas rumah-rumah kami. Kuasa-Mu turun atas setiap keluarga-keluarga kami Bapa. Dan setiap siapapun yang mendengar ibadah online pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, dia akan menerima kuasa yang sama, dia akan menerima berkat yang sama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertata di setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami siap Bapa, kami siap Tuhan Yesus. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita semua siap untuk terbang di atas awan tinggi bersama Tuhan. Karena Tuhan segala jalanku, rancanganmu melebihi rancanganku. Amen. Kita percaya setiap
kita yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita mungkin tidak bisa melihat apapun yang ada di depan kita. Kita mungkin melihatnya hanya kehancuran, keburukan, tapi di dalam Tuhan rancangan kita melebihi rancangan Tuhan melebihi rancangan kita. Dan Dia akan membuka setiap jalan-jalan yang tidak pernah kita sangka. Yes. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memilihku Tuhan. Sebelum dunia dibentuk, Kau telah menetapkanku Tuhan sebagai anak-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa. Jadikan kami Bapa bayi suci-Mu Tuhan. Jadikan kami Bapa mesbah doa-Mu Bapa.
Mari kita akan siapkan hati kita. Mari kita mau berdoa menyerahkan penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita rindu, kita tidak hanya menonton, tapi kita rindu menikmati firman Tuhan yang akan memberkati kita, yang akan sungguh-sungguh memulihkan kita, dan firman Tuhan akan menjadi kebenaran yang memerdekakan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur kembali hari ini kami datang bersama-sama umat-Mu di tempat kami masing-masing, dan semua anak-anak-Mu yang bersama-sama mengikuti live ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan melawat setiap kami. Hari ini Tuhan kami memberikan hati kami, hidup kami untuk datang menyembah-Mu, memuliakan Engkau. Ketika kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu, biarkan kuasa-Mu dinyatakan, firman-Mu disingkapkan buat kami, memberkati setiap kami, dinyatakan buat setiap kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami dimanapun kami berada. Ketika kami mendengar, sungguh Tuhan, kuasa-Mu melawat kami sehingga roh kami menyala-nyala, hati kami meluap-luap, karena Kau melawat kami dan memberkati kami. Mari Tuhan berikan pengertian buat kami, untuk kami menangkap apa yang menjadi pesan-Mu lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan penyampaian firman-Mu hari ini, Tuhan, yang sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kita semua yang menyambut firman Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan tetap bersabar untuk kita tetap beribadah, masih secara live streaming atau online di tempat kita masing-masing. Saya yakin semua kita rindu untuk beribadah, berkumpul bersama-sama, tetapi situasi dan keadaan belum mengizinkan kita untuk bisa beribadah bersama-sama seperti biasa. Tapi saya percaya itu tidak menghilangkan sukacita kita, amin. Kita tidak pernah menyerah, dan saya yakin waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita. Yang penting dimanapun kita berada, kita masih merasakan lawatan Tuhan nyata di tengah-tengah ibadah kita. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya mau beri tema menjadi orang kepercayaan Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya ini menjadi kerinduan kita semua, umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan mengenai orang Kristen yang normal, orang Kristen yang sejati, yaitu orang Kristen yang tidak ada kepalsuan, yang dapat diandalkan dan yang dapat dipercaya, yaitu lewat tokoh seorang yang bernama Nathanael. Dan hari ini kita bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebagai umat Tuhan atau gereja Tuhan, kita harus masuk pada level yang baru. Saya percaya situasi kondisi yang Tuhan izinkan di tengah-tengah kehidupan kita gereja Tuhan, saya yakin itu tidak pernah ada yang kebetulan. Selalu Tuhan punya maksud. Saya percaya maksud Tuhan itu selalu untuk kebaikan bagi kita gerejanya. Itu sebabnya kita harus sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita harus naik level kita kepada level yang baru, yaitu apa? Kita harus jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Bagaimana kita hari-hari ini menjadi gereja umat Tuhan yang sungguh-sungguh dapat diandalkan, menjadi kepercayaan Tuhan. Pertanyaannya begini, apa itu kepercayaan? Saudara, bicara kepercayaan itu adalah orang yang diberi otoritas untuk
memegang kreativitas atau ide-idenya, tapi tidak menyimpang dari kehendak yang empunya atau yang sebagai pemiliknya. Saya percaya kita umat Tuhan, kita milik Tuhan. Dan Tuhan mau memberikan otoritas kepada kita. Tuhan memberikan kuasa buat gerejanya. Dan Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya, menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan untuk kita tampil menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan melalui firman Tuhan dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian. Kita akan membuka kitab Kejadian. Yang pertama kita akan membaca ayat yang ke-15, Kejadian pasal yang ke-15. Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kejadian pasal yang ke-15, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat yang kedua, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Mari kita coba membaca juga dalam Kejadian pasal yang ke-24. Kejadian pasal yang ke-24. Saya akan membacakan ayat yang pertama juga sampai ayat yang ketiga. Lebih dulu kita akan membaca, mempelajari pasal 24 ini secara sungguh-sungguh, dan dari ayat 1 sampai 27 kita akan pelajari. Saya bacakan 24 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abram kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, hari ini kita sudah membaca bagian-bagian dari kitab Kejadian, baik pasal yang ke-15, ayat yang kedua, dan Kejadian pasal yang ke-24. Kita boleh melihat bahwa Abraham, hari ini kita akan melihat bagaimana Abraham sebagai gambaran seorang bapa, dan kita ini adalah putra, atau kita adalah umatnya yang sungguh-sungguh meneladani iman Abraham, bagaimana Abraham hidup sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, diberikan kepercayaan, bahkan janji Tuhan mengatakan upahmu akan sangat besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat ini dalam Kejadian 15, coba kita akan renungkan bagian ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat yang kedua, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Kalau kita melihat ayat ini, Tuhan dalam satu penglihatan Abram mendengar satu pernyataan Tuhan, jangan takut. Saudara, kenapa Tuhan berkata kepada Abram jangan takut? Saudara, kita tahu Abram baru saja mengalahkan raja-raja timur. Ketika kita tahu keponakannya Lot diserang dan Abraham membela, dan dia mengalahkan raja-raja di timur. Dan ternyata
setelah dia mengalahkan raja-raja di timur, ternyata ada perasaan ketakutan. Sebagai seorang yang pernah mengalahkan raja-raja, pemimpin-pemimpin atau orang-orang di sekitarnya, bangsa-bangsa di sekitarnya, ada rasa ketakutan. Tetapi Tuhan hari itu berjanji, katakan, jangan takut Abraham, akulah perisaimu yang melindungi Abraham, dan dikatakan upahmu akan sangat besar. Wah, diulangi lagi, diteguhkan lagi janji Tuhan kepada Abraham bahwa engkau akan menikmati upah yang sangat besar. Tapi saudaraku, ternyata ayat yang kedua, pernyataan atau jawaban dari Abraham sepertinya tidak ada semangat atau gairah yang luar biasa. Karena ternyata dalam ayat yang kedua Abraham berkata begini, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Saudara, ternyata saudaraku, dalam ayat ini, ketika Abraham mendengar pernyataan Tuhan, janji Tuhan tentang upahmu akan sangat besar, ternyata Abraham berkata, apa gunanya itu? Apa gunanya aku menikmati upah yang sangat besar, ya Tuhan, kalau aku akan meninggal dan aku tidak mempunyai anak? Kita tahu Abraham diberkati dengan kekayaan yang luar biasa. Dia adalah salah satu konglomerat di zamannya. Bagaimana Tuhan memberkati, mempercayakan kekayaan yang berlimpah-limpah bagi Abraham. Dan Abraham berkata, apa gunanya aku mau meninggal dan kekayaanku yang aku miliki dikatakan akan diwariskan kepada Eliezer, orang Damsyik itu. Saudara lihat, Abraham saat itu belum dipercayakan Tuhan anak. Dan ketika Tuhan berkata upahmu akan sangat besar, sekian lama dia menanti dan dia berkata kapan itu terjadi, dan dia teringat seorang bernama Eliezer. Dikatakan, ya kekayaanku sangat besar dan kalau hari ini aku mati, kekayaanku yang mewarisi hanyalah siapa? Hanyalah Eliezer. Siapa Eliezer? Saudara, ternyata Eliezer adalah orang yang dipercaya dalam keluarga Abraham. Sama seperti Yusuf yang dipercaya oleh Potifar untuk mengelola usahanya. Kalau kita melihat Eliezer adalah siapa Eliezer? Eliezer adalah hamba yang sudah ikut Abraham lama sekali. Dan dia adalah hamba yang paling tua. Tadi dalam Kejadian 24. Kejadian 24 firman Tuhan berkata, tadi yang kita baca bersama-sama, Kejadian 24 ayat yang kedua. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya. Siapa itu? Memang tidak ditulis dalam Kejadian 24. Tapi kita semua tahu bahwa Eliezer lah yang dinyatakan oleh Abraham, seorang yang sudah mengikut Abraham, dan dia menjadi seorang yang sungguh-sungguh dipercaya oleh Abraham. Dan dalam Kejadian 24, saudara, Eliezer mendapat mandat yang sangat penting, yaitu mencarikan istri untuk Ishak, anak Abraham. Dalam Kejadian 24, Tuhan sudah memberikan kepercayaan, mengaruniakan anak kepada Abraham. Dan dikatakan, Eliezer diberikan tanggung jawab, kepercayaan yang tidak mudah untuk mencarikan istri. Tidak mudah loh saudaraku, karena Ishak tidak ikut. Dia tidak tahu apa yang menjadi keinginan Abraham, dia tidak tahu apa yang menjadi keinginan Ishak, tapi dia tahu apa yang menjadi pesan dan keinginan daripada Abraham. Mari kita lihat saudaraku. Dalam ayat ini bagaimana Abraham memberikan tanggung jawab, kepercayaan yang luar biasa kepada Eliezer. Itu artinya hari ini kita lihat bagaimana Eliezer ini sungguh-sungguh menjadi hamba kepercayaan dari Abraham. Bahkan ketika Abraham pun belum dipercayakan anak, dia berkata, kalaupun aku mati, semua kekayaanku akan kuwariskan kepada siapa? Kepada Eliezer. Artinya Abraham begitu mengingat seorang yang bernama Eliezer, menjadi seorang hamba yang sangat dipercaya oleh Abraham.
Dan itu juga dibuktikan dengan tanggung jawab tugas mandat yang diberikan kepada Eliezer untuk mencarikan jodoh pasangan bagi anaknya Ishak. Saudara, hari ini kita akan melihat apa sih sebenarnya makna kata Eliezer itu, nama Eliezer. Artinya Tuhan adalah penolong. Tuhanlah penolong. Kalau kita membaca Kejadian 24 ayat yang ke-12, mari kita akan membuka Kejadian 24 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Luar biasa saudaraku. Kalau kita melihat ayat ini, Eliezer sesuai dengan namanya, Tuhanlah penolong. Saudara, hari ini kita akan melihat, kita merenungkan. Saya yakin tidak kebetulan, tidak tiba-tiba Eliezer itu mendapat kepercayaan yang luar biasa sebagai seorang hamba yang dipercaya oleh Abraham. Bahkan juga ketika Abraham belum mempunyai anak, kekayaan yang begitu besar, yang berlimpah yang dipercayakan Tuhan kepada Abraham. Kalaupun Abraham meninggal tidak punya anak, semuanya akan diwariskan kepada Eliezer. Itu artinya saudaraku, di mata Abraham, Eliezer adalah seorang yang sungguh layak untuk diandalkan, layak untuk dipercaya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya itulah yang hari ini kita akan melihat bahwa betapa Abraham mengandalkan, mempercayakan kepada Eliezer satu tanggung jawab, kepercayaan yang luar biasa. Saya percaya juga kita rindu hari ini, kita mau belajar bagaimana kita merindukan menjadi orang-orang yang dipercaya, diandalkan. Saudara, kita boleh bangga jadi orang kepercayaan dari manusia. Tetapi Tuhan mau hari ini kita bukan hanya menjadi kepercayaan manusia, tapi kita menjadi kepercayaan dari Tuhan. Amin. Kita akan menjadi kepercayaan Tuhan. Hari ini kita akan melihat ada beberapa poin bagaimana kita menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Yang pertama saudaraku, bagaimana kita menjadi orang-orang yang dipercaya, diandalkan, menjadi kepercayaan Tuhan di saat-saat seperti ini. Yang pertama saudaraku, kalau kita bisa lihat dari kehidupan Eliezer, yaitu apa? Memiliki keintiman. Kita harus punya keintiman dengan Bapa kita. Kita ini anak-anaknya, kita umatnya, kita sudah dipilih dari sekian banyak orang-orang di dunia ini. Tuhan sudah menyatakan anugerahnya buat kita, dan kita adalah anak-anaknya, kita umat pilihannya. Dan untuk kita semakin menikmati kepercayaan Tuhan, Tuhan mau sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan hari-hari di akhir zaman, kita harus memiliki keintiman kita dengan Tuhan. Eliezer seorang hamba yang begitu intim dengan Abraham, sehingga dia tahu alasan apa mandat itu diberikan kepadanya. Ada hubungan yang sangat dekat yang bisa kita lihat dari kehidupan Abraham dengan Eliezer. Itu nampak saudaraku, ketika Eliezer dipercaya mandat untuk mencarikan jodoh bagi anaknya, Ishak tidak ikut. Abraham sangat yakin bahwa Eliezer sanggup menyelesaikan tugas, menangkap pesannya, apa yang menjadi keinginan Abraham, dan juga apa yang menjadi keinginan Ishak, dan juga apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kalau kita ingin menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan, kita gereja Tuhan, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang intim dan dekat dengan tuannya, dengan bapaknya, dia akan tahu apa yang menjadi keinginan tuannya atau bapaknya. Tidak cukup tahu tapi siapa bapak kita, tapi kita harus intim dan mengenal dia.
Yohanes 15 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ingin menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan hari-hari ini, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Bapa kita. Minta maaf, ketika kita intim dengan Bapa, kita tidak hanya datang untuk meminta berkat dari Bapa, tetapi ada hubungan yang dekat, intim, yang sungguh-sungguh kita boleh mengerti apa yang menjadi keinginan dari Tuhan, apa yang menjadi keinginan Bapa buat kita. Itu yang kita bisa lihat dari kehidupan Eliezer. Eliezer ketika dia mendapat mandat dari Abraham untuk mencarikan pasangan bagi anaknya, dia mengerti, memahami betul apa yang menjadi keinginan Abraham dan apa yang menjadi keinginan Ishak. Kenapa? Karena ada hubungan yang intim, kedekatan. Tidak salah kalau ketika Abraham mendengar janji upahmu akan sangat besar, dan dia berkata, apalah artinya semua itu kalau aku akan meninggal dan aku tidak punya anak. Dan ketika dia berpikir kepada siapa harta warisannya dia berikan, dia berpikir satu nama dalam memorinya, yaitu Eliezer. Saya yakin itu karena ada kedekatan. Saya percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, saya percaya mata Tuhan, hati Tuhan tertuju kepada kita. Dan saya percaya kalau kita dekat dengan Bapa, dengan Tuhan, saya percaya kita akan menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Sebagai orang tua, kita pasti, saya orang tua, saya bapak, kita akan kecewa jika anak hanya datang minta sesuatu kepada kita. Kalau dekat-dekat hanya minta. Seorang bapak sebagai orang tua, dia ingin dia dekat dengan anaknya. Supaya apa? Supaya dia intim. Dan ketika dia intim, anak-anaknya mengerti apa yang menjadi keinginan bapaknya. Dan itu harus kita bangun sebagai gereja Tuhan hari-hari ini. Waktu yang begitu banyak di mana kita boleh beribadah di rumah, kita tidak banyak waktu keluar karena situasi dan kondisi. Sebenarnya itu memberikan kesempatan buat kita gereja Tuhan hari-hari ini untuk semakin kita intim dengan Tuhan, untuk semakin kita dekat dengan Bapa kita. Bukan hanya meminta, bukan hanya mengeluh, bukan hanya meminta sesuatu berkat-berkat jasmani, tapi yang terlebih penting kalau kita ingin menjadi kepercayaan Tuhan, kita mau intim, kita mau dekat supaya apa? Supaya kita mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan buat hidup kita. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Kalau kita ingin menjadi orang kepercayaan Tuhan, yang pertama kita harus punya hubungan yang intim dengan Bapa kita, dengan Tuhan secara pribadi. Karena ketika kita intim dengan Bapa, kita mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan, saya percaya Bapa dan Tuhan juga mengerti apa yang menjadi keinginan kita. Kalau kita nggak tinggal di pokok anggur, kita nggak akan berbuah. Kita harus dekat, kita harus tinggal, kita harus bangun intim. Dan itulah gereja yang kuat, gereja yang terus berbuah, gereja yang akan menjadi kepercayaan Tuhan. Hari-hari ini masa penampian, bagaimana imun kita sedang diuji oleh Tuhan. Saya berharap imun diakhiri dengan amin. Amin. Karena ketika iman kita diuji, imun kita diuji, kita akan kuat. Karena apa? Ada kedekatan kita dengan Tuhan. Karena kita menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Yang kedua, apa yang bisa kita lihat dari hubungan Eliezer dengan Abraham? Kalau kita melihat dalam ayat-ayat yang kita baca di sini, dalam Kejadian 24, saudara, hal yang kedua bukan hanya ada hubungan yang intim antara Abraham dengan Eliezer, tapi yang kedua dikatakan Eliezer
punya sikap, punya komitmen, yaitu apa? Menyelesaikan apa yang menjadi kehendak daripada Abraham, yang memberikan pesan tanggung jawab kepadanya. Kita sebagai umat Tuhan hari-hari ini, tugas kita gereja Tuhan di akhir zaman, kita menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendak Bapa kita. Sama seperti yang Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Saudara dikasih Tuhan, Eliezer kenal baik Abraham. Dan ketika Abraham belum memiliki Ishak sebagai anak, dan sampai akhirnya Ishak mulai dewasa, dia tidak mengikuti keinginan dan egonya sendiri. Dia fokus untuk mengerjakan keinginan tuannya Abraham. Tidak satupun spirit motivasi untuk menguasai harta dari Abraham. Ini luar biasa. Walaupun kita tahu Abraham itu begitu mempercayakan. Kalau kita kembali membaca Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Saudara, kepercayaan yang diberikan Abraham kepada Eliezer tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Eliezer begitu bertanggung jawab, fokus dia hanya apa? Menyelesaikan kehendak daripada Abraham. Kita sebagai orang percaya hari ini gereja Tuhan, tugas kita adalah apa? Menyelesaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Gereja Tuhan, kita dipilih untuk apa? Untuk menyelesaikan kehendak Tuhan bagi kita, gerejanya. Itulah yang harus menjadi fokus kita. Sebagai hamba-hambanya, sebagai mempelai Kristus, kita harus fokus di saat-saat ini. Untuk apa? Kita melakukan kehendaknya, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Minta maaf. Kadang-kadang kita banyak melakukan, tapi melakukan apa yang tidak disuruh oleh Bapa, tidak disuruh oleh Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ajarkan kita, semua apa yang kita kerjakan dimurnikan. Mimbar-mimbar gereja dimurnikan. Karena apa? Karena kita mau, kita sebagai hamba-hambanya, sebagai umatnya, kita tidak melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Kita melayani bukan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kemauan kita, tapi kita melakukan pelayanan, mengiring Tuhan. Kita melakukan semua aktivitas kita karena kita disuruh oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita minta Tuhan perbesar kapasitas kita, sudah seharusnya kita harus mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, harus ada kerinduan atau misi, yaitu apa? Mendatangkan kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berkata demikian. Matius 6 ayat yang ke-33. Saya percaya kalau kita pegang ayat ini, saya percaya kita akan menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Amen. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Saudara, saya yakin kalau fokus kita adalah melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa, kita mau supaya Tuhan memerintah atas hidup kita dan kita menjadi hamba-hambanya, menjadi umatnya yang fokusnya melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Saya percaya kita akan menjadi kepercayaan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dapat diandalkan. Dan Alkitab mengatakan janji Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, maka semua yang lain akan diberikan Allah kepadamu. Dalam terjemahan yang aslinya, maka semua berkat, semua yang lain akan mengejar kita. Saudara yang dikasih Tuhan, itu artinya kalau kita ingin menjadi kepercayaan Tuhan, kita gereja Tuhan di akhir zaman, kita akan terus dipercayakan untuk melakukan hal-hal yang besar, diberikan kapasitas yang lebih lagi. Mari rindukan supaya kita fokus kita. Mari menyelesaikan
apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Biarlah diri kita, gereja Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Tuhanlah yang memerintah kita, Tuhanlah yang menguasai kita. Dan ketika Tuhan menguasai kita, saya percaya kita hanya melakukan apa yang menjadi keinginan dan perintah Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak menyimpang. Otoritas yang Tuhan percayakan buat kita sebagai anak-anaknya, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Kita tidak menyimpang dari motivasi-motivasi yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Jemaat Tuhan hari-hari ini, percayalah, kalau kita mau mengutamakan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, saya percaya, maka semua yang lain akan diberikan kepada kita. Tuhan berjanji, Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Yang ketiga, poin yang ketiga, saudara, apa yang bisa kita lihat dari Eliezer? Dia bukan hanya punya sikap untuk menyelesaikan apa yang menjadi keinginan Abraham, tugas yang dipercayakan Abraham kepadanya. Tapi kalau kita melihat dalam ayat yang, mari kita buka ayat yang ke-8, 9, 8 dan 9. Ayat yang ke-9. Saya akan bacakan Kejadian 24 ayat yang ke-9. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kalau kita mundur dalam ayat yang kedua dan ketiga, dikatakan apa? Baiklah, ini bagian ayat yang kedua, bagian akhir katakan, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Lalu ayat yang ketiga, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Saudara, poin yang ketiga luar biasa yang kita bisa lihat dari kehidupan Eliezer, seorang hamba yang dipercaya, yang layak diberikan kepercayaan. Dan ini menjadi gambaran juga kita sebagai gereja Tuhan. Kita menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan, bukan hanya yang pertama punya hubungan yang intim dengan Tuhan, bukan hanya fokus kita menyelesaikan apa yang menjadi perintah dan kehendaknya, bukan keinginan kita. Yang ketiga, saudaraku, kalau kita melihat Eliezer memiliki kehidupan yang taat, setia melakukan meskipun susah. Untuk taat susah, perlu pengorbanan, betul? Tapi kalau kita melihat dari ayat ini, saudaraku, Eliezer nampak dari sikapnya, komitmennya. Memang dia tidak mudah ketika disuruh bersumpah. Dia enggak cepat-cepat berkata, oke, saya mau sumpah. Dia pikirkan betul-betul, dia teliti betul-betul pesan daripada Abraham, dan dia tahu memang susah, sulit, tidak mudah loh. Saya kasih contoh, kita mungkin menjodohkan orang, begitu kan? Dan kita menjodohkan orang, pikir kita, ini cocok nih, ini sama ini cocok. Tapi ketika kita ngomong, karena saya punya pengalaman seperti itu, tidak mudah menjodohkan orang, betul? Karena kita nggak tahu apa yang menjadi keinginan orang-orang yang mungkin kita kenalkan dengan orang yang lain, gitu kan? Laki-laki dan perempuan. Karena mereka lah yang punya keinginannya, dan kita hanya memperkenalkan menjadi alatnya. Dan Eliezer tahu persis ini tidak mudah. Tapi saya lihat, saudaraku, dalam bagian ini luar biasa, ada sikap yang luar biasa. Dikatakan Eliezer dalam buktikan ada sumpah yang dia berikan, dia komitmen, dia mengatakan kepada Abraham, dia bersumpah. Dan ini juga harus menjadi kerinduan kita. Kita komitmen, Tuhan, apapun kondisinya, apapun situasinya, aku mau tetap taat kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita menjadi gereja Tuhan, umat Tuhan, pribadi, lepas pribadi kita taat, saya percaya Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita. Kita akan menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Mungkin nanti ada perkataan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan kita, gerejanya, jemaat GKRI Berea, mengaruniakan kepada kita berkat-berkatnya.
Semuanya yang lain akan Tuhan tambahkan kepada kita. Ketika kita taat, mulai dari hal yang kecil. Kita nggak hanya minta maaf, kita pintar ngomong. Kita ngomong tentang tahu Alkitab, mengetahui banyak firman Tuhan, tapi kita nggak melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Coba merenungkan hari-hari ini, coba saudara gumuli firman Tuhan. Mana firman Tuhan yang belum kita lakukan? Jangan pakai akal pikiran kita. Lalu kita mulai menolak, oh kalau yang ini firman Tuhan harus dilakukan. Oh kata hamba Tuhan ini enggak lah. Ini mah harus dilakukan ini. Saudara, bukan itu yang kita lakukan. Mari renungkan firman Tuhan, pegang firman Tuhan dan terima firman Tuhan dan lakukan setiap firman-Nya dengan sungguh. Dan saya percaya kalau kita mau taat seperti Eliezer, tidak salah. Dalam ingatan, memori dari ada Abraham, ketika dia mau meninggal dan tidak punya anak, waktu itu dalam Kejadian 15, yang diingat Eliezer. Saya yakin ini karena apa? Karena Eliezer begitu mengagumkan bagi kehidupan Abraham. Saya percaya kalau kita gereja Tuhan, hidup taat, hidup sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan kepercayaan buat kita. Ada hal yang besar yang Tuhan mau percayakan buat kita. Dan ketaatan kita itu akan menarik berkat Tuhan dan janji Tuhan buat hidup kita. Kalau kita melihat teladan Yesus, Yesus melakukan perintah Bapaknya. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Yang keempat, yang terakhir saudaraku, kita bisa lihat dari ayat-ayat yang sungguh dalam Kejadian pasal yang ke-24. Coba mari kita lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 Kejadian 24. Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ayat 8, tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikut engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu ayat yang ke-10, kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota, dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan itu keluar untuk menimba air. Lalu ayat yang ke-12, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ayat 13, di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota itu datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuhanku itu. Luar biasa, saudara. Ini kisah yang menarik. Kenapa? Karena Eliezer sebagai seorang hamba yang diberikan tanggung jawab besar, dia tidak melakukan dengan akal pikirannya saja. Betul? Kalau dia berpikirnya begini, oh cari yang cantik. Belum tentu itu sesuai dengan keinginan Abraham dan sesuai dengan keinginan Ishak dan sesuai keinginan Tuhan. Tapi kita yang melihat dari sini, ada sikap yang terakhir yang bisa kita lihat dari Eliezer adalah apa? Dia seorang hamba yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kekuatan Eliezer sendiri, dia tidak akan mencapai tujuan tuannya. Tetapi dengan bersandar dengan kekuatan Allah, Tuhanlah yang membuat berhasil.
apa yang dilakukan, dikerjakan oleh Eliezer. Dia berkata, kiranya terjadilah begini anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan menjawab, itulah gadis yang ditentukan bagi anak daripada Abraham, yaitu Ishak. Saudara, luar biasa. Saudara tahu satu unta itu minum berapa liter? Satu unta itu minum kira-kira 50 liter. Kalau 10 unta berapa liter jadinya? 500 liter ya, betul? Satu toren. Tidak mudah loh, saudara. Tapi itu yang dibuat oleh Eliezer. Dia berkata ayat 12, Tuhan tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhanku Abraham. Biarlah hari ini, buatlah kiranya tercapai tujuanku bukan dengan kekuatanku, tapi karena Tuhan yang campur tangan. Ini bukti, saudaraku, bagaimana Eliezer menjadi seorang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia berharap penuh pada Tuhan dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Maka Tuhan kirimkan Ribka bagi Ishak. Saya tahu itu karena Tuhan yang campur tangan, yang menggerakkan Ribka, sehingga akhirnya Ribka dia memberi minum kepada Eliezer dan rombongan. Tapi bukannya Eliezer dan rombongan, tetapi juga memberi minum kepada unta-unta yang dibawa oleh Eliezer. 10 unta itu diberi minum. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan berkehendak dan dengan kekuatan Tuhan, saya percaya apapun yang menjadi keinginan kita, kerinduan kita, Tuhan bisa nyatakan. Amin. Kita harus masuk di level ini. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang dahsyat, mari belajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Sebagai gereja Tuhan hari-hari ini, sekali lagi, Tuhan mau kita tidak mengandalkan kekuatan kita, bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh Roh Tuhan saja yang memampukan kita untuk kita melakukan semua tanggung jawab pekerjaan pelayanan kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Yakinlah kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bekerja turut campur tangan, menyelesaikan, menggenapi apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan kerinduan kita terjadi atas hidup kita. Amsal 3 ayat yang ke-5, mari kita akan baca Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan mau hari-hari ini, gereja Tuhan, kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita semata. Hari-hari ini, lihat saudaraku, gereja yang besar, kecil, semua sama-sama saudaraku. Jangan berpikir kalau kita gereja besar, lalu mungkin dengan kekuatan yang besar, kita akan bisa melakukan semua dengan keberadaan kita. Tidak. Siapapun kita, gereja besar, gereja kecil, semua kita perlu mengandalkan Tuhan. Ini waktunya, saatnya, setiap umat Tuhan, setiap gereja Tuhan, kalau kita ingin menjadi gereja yang layak untuk mendapat kepercayaan Tuhan, ini waktunya untuk kita mengandalkan Tuhan. Biar izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, memenuhi kita, mengurapi kita, sehingga kita berkata bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata oleh karena karya Tuhan dalam hidup kita, yang akan memakai kita untuk kita boleh menyelesaikan kehendak Bapa dalam tugas tanggung jawab pelayanan kita, penginjilan, apapun yang kita kerjakan. Mari libatkan Tuhan, andalkan Tuhan, minta supaya Tuhan yang bekerja. Di sini saudaraku Eliezer dia minta tanda, kasih tanda Tuhan. Kalau ada wanita, seorang gadis yang punya sikap mau melayani, mau memberi minum kepada unta-unta, itulah Tuhan yang akan diberikan Tuhan bagi Ishak, anak dari Abraham. Mari kita gereja Tuhan, kita melakukan minta kepekaan dari Tuhan, supaya apa? Supaya bukan dengan kekuatan kita saja, tapi kita minta supaya kuasa Tuhan yang memenuhi kita, mengurapi kita, sehingga dalam segala perkara,
dalam segala aspek kehidupan kita. Mari lipatkan Tuhan dan andalkan Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam situasi-situasi yang sangat sulit hari ini. Mari waktunya kita mengangkat tangan, tanda kita berserah. Karena saya percaya ketika kita mengangkat tangan, tanda tak mampu, Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Tuhan akan bekerja dan memberikan kepercayaan buat kita. Saya rindu hari-hari ini, waktunya kita gereja Tuhan, naik level kita. Kita bukan hanya menjadi gereja yang turun-temurun, menjadi orang Kristen yang turun-temurun, tapi kita terus menjadi orang-orang Kristen yang dibawa Tuhan naik level kita, menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan, menjadi gereja-gereja kepercayaan Tuhan yang punya hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang ada dalam hati kita. Saudara, saya sering katakan, semakin kita dekat dengan hati Tuhan, semakin kita melekat dengan hati Tuhan. Saya percaya setiap denyut jantung hati Tuhan adalah apa? Adalah jiwa-jiwa. Saya percaya kalau kita melekat dengan hati Tuhan, kita gereja Tuhan melekat dengan hati Tuhan, saya percaya kita akan semakin diberikan kepekaan mendengar setiap denyut jantung hati Tuhan. Dan setiap denyut jantung hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Ini waktunya gereja Tuhan tidak hanya berpikir untuk kepentingan, keinginan kita, tapi kita ada untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu amanat agung Tuhan Yesus, menyelesaikan tugas pekerjaannya, memenangkan jiwa, menyelamatkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mau melakukan kehendak Bapa, Tuhan berikan kepercayaan buat kita. Lebih dahsyat lagi, Tuhan akan memberikan bahkan apa yang kita tidak minta, tapi Tuhan tahu kita membutuhkan. Tuhan akan memberikan kepada kita. Carilah Yesus, carilah kerajaannya dan kebenarannya, maka semua yang lain yang kita butuhkan akan diberikan kepada kita. Saya percaya Tuhan akan berikan kepada kita janjinya, kepercayaannya lebih lagi akan Tuhan percayakan buat kita. Tuhan akan berkata, ini loh anak-anakku yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya. Karena keintiman kita Tuhan, fokus kita menyelesaikan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan ketaatan kita. Dan yang terakhir, mari tetaplah andalkan Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan. Saya percaya kepercayaan demi kepercayaan Tuhan akan berikan di dalam setiap kehidupan kita, gereja Tuhan di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu. Hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Katakan, ku rindu setiap waktu. Haleluya, haleluya. Hidupi bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
Katakan Engkaulah Tuhan. Katakan Engkaulah Raja. Secara penuh, haleluya. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Berdaulat. Haleluya. Jemaat Tuhan, di tempat kita masing-masing, biarlah pujian ini juga menjadi komitmen kita. Kalau kita rindu menjadi jemaat Tuhan untuk layak menikmati kepercayaan Tuhan, mari jadikan doa pujian ini menjadi doa kita. Tuhan, biarlah Engkau terus berdaulat dalam hidup kami, bukan dengan kuat, bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh Roh-Mu Tuhan. Kami akan melangkah. Semakin kami diberikan kepekaan untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dan keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Biarkan Tuhan berdaulat atas hidup kita, memberikan kepercayaan otoritas buat kita, untuk kita menjadi gereja Tuhan yang akan dipakai Tuhan dengan dahsyat, sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Ada wibawa Tuhan, ada otoritas Tuhan. Tuhan percayakan buat kita hari ini. Biarkan ini menjadi doa kita, kerinduan kita, bahwa kita akan menikmati janji Tuhan, rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Katakan Engkaulah Raja. Raja berdaulat. Amin. Haleluya. Hidupku berserah, Engkaulah Raja. Berdaulat. Haleluya, haleluya. Ku berserah penuh. Sekali lagi katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Mari kita akan responi firman Tuhan. Mari kita datang dalam doa kita. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kembali kami dilawat, diteguhkan lewat firman, untuk kami boleh memiliki kerinduan untuk masuk di level yang baru. Kami rindu menjadi gereja Tuhan, umat-Mu yang mendapat kepercayaan demi kepercayaan dari Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar kisah antara Abraham dan Eliezer. Begitu keintiman mereka. Bagaimana Eliezer belajar untuk fokus melakukan menyenangkan hati Abraham, untuk terus taat
dan terus bersandar kepadamu Tuhan. Biarkan ini juga termeterai dalam setiap kehidupan kami. Kami sebagai umat-Mu, biarkan Tuhan kami belajar dari keteladanan Yesus Kristus yang taat sampai mati di atas kayu salib, sehingga Bapa meninggikan Yesus, memberikan nama di atas segala nama, memberikan kepercayaan yang dahsyat. Kami percaya juga terjadi atas kami, gereja Tuhan, umat-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Biarkan kepercayaan demi kepercayaan Tuhan berikan buat kami, Tuhan limpahkan buat kami, Tuhan genapi buat kami. Kami mau Tuhan, semakin kami melekat dengan Engkau, kami diberikan kepekaan untuk mengerti apa yang menjadi denyut jantung hati Tuhan, yaitu jiwa-jiwa, yaitu memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika kami mengutamakan Engkau, mencari Tuhan, mencari kebenaran, mencari kerajaan-Mu, kami percaya bahwa Tuhan juga mengerti apa yang menjadi keinginan kebutuhan kami. Maka semua yang lain akan Tuhan percayakan dan berikan bagi kami. Kami terlalu percaya Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah menutup mata bagi gerejanya yang dipercaya, bagi umatnya yang sungguh-sungguh menikmati kepercayaan dari Tuhan. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang mengadakan, bahkan yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya itu Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna, janji Tuhan sempurna bagi umat-Mu. Biarkan fokus kami bukan hanya diri kami sendiri, apa yang menjadi keinginan kami, tapi hari-hari ini biar fokus kami adalah Engkau Tuhan. Bagaimana kami mau menyenangkan hati-Mu, kami belajar taat melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Biar fokus itu yang terus memenuhi hidup kami, sehingga Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan atas hidup kami, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami sebagai gereja Tuhan, kami sebagai keluarga, sebagai seorang tua, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai generasi-generasi muda, anak-anak Tuhan, kami percaya semua kami rindu menyenangkan hati Engkau lebih lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan dimuliakan atas hidup kami, sehingga kepercayaan demi kepercayaan Tuhan akan limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji-Mu. Biar firman-Mu dimeteraikan dalam setiap hidup kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati lewat firman Tuhan hari ini, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi percaya bahwa ini saatnya kita terus belajar menyenangkan hati Tuhan, supaya kepercayaan demi kepercayaan Tuhan limpahkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau meresponi firman Tuhan dengan kita mau memberikan persembahan untuk kita belajar untuk taat. Firman Tuhan katakan, mari kita datang bukan dengan tangan hampa, tapi kita memberi dengan penuh sukacita, memberi dengan ketulusan hati kita. Saya percaya Alkitab katakan, berbahagialah kita yang memberi, karena Tuhan yang akan terus menjanjikan kasih karunia-Nya kepada kita dalam berbagai-bagai kebajikan, kebaikan Tuhan limpahkan buat kita. Saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna buat kita. Dan biarlah semua persembahan saudara yang selama ini sudah berikan kepada Tuhan akan sungguh-sungguh berkenan di hati Bapa, dan Tuhan akan memberkati kita dengan berlipat-lipat kali ganda seperti janjinya buat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Satu pesan dari saya, tetap bersabar. Kita rindu memang kita akan beribadah bersama-sama, tapi kita menanti terus kebijakan dari pemerintah daerah kita, khususnya Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung, dan Bupati Bandung, apa yang memang harus bagi kita gerejanya untuk lakukan. Kita berhikmat dan minta supaya semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada terjadi apa-apa. Kita percaya, tetap bersabar, tetap jaga jarak, tetap protokol kesehatan. Tuhan minta
Kita minta perlindungan Tuhan dimanapun kita ada dalam pekerjaan usaha kita. Kita tetap waspada, karena yang menjadi musuh kita, tantangan kita tidak terlihat. Tapi percayalah, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan terus akan melindungi kita. Amin. Tuhan tetap akan menjaga kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan minta berkat Tuhan hari ini. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita di tempat kita masing-masing, mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Bagi segala pujian, hormat serta syukur, katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Katakan bagi segala pujian, hormat serta syukur, katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dimanapun umat-Mu berada, kami percaya Engkau melawat kami. Engkau hadir dan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang sungguh kami boleh naikkan kepadamu, menjadi penyembahan yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Bahkan lewat firman-Mu yang terus mengajar kami, terus menuntun kami, membentuk kami, sehingga kami menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan lebih lagi. Kami naik level lagi Tuhan. Naik level lagi kami Tuhan, untuk semakin kami menikmati kepercayaan demi kepercayaan dari Tuhan. Dan biarlah firman itu digenapi atas setiap kami, digenapi atas setiap umat-Mu, keluarga demi keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam kehidupan rohani kami. Kami adalah orang-orang yang dapat diandalkan, orang-orang yang dapat dipercaya. Dimanapun kami berada, kami tampil menjadi berkat. Kami boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Ada banyak jiwa boleh melihat Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati umat-Mu, jemaat-Mu yang sakit Tuhan tetap kuatkan, sembuhkan. Mujizat-Mu dinyatakan. Terus kami berdoa buat keluarga Bapak Mustaqim, kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan. Dan seluruh jemaat Tuhan, kami percaya setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan kami. Kami percaya nyata kasih setia Tuhan buat setiap kami. Kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi umat-Mu, memelihara umat-Mu, menjaga umat-Mu, keluar masuk umat-Mu disertai, dipimpin. Tidak ada hal-hal yang mengganggu, merintangi, karena kami percaya Engkau menjadi kota benteng perisai bagi setiap umat-Mu. Dalam pekerjaan, dalam usaha, anak-anak kami diberkati, masa depan mereka diberkati. Dan bahkan kami percaya Tuhan bukakan pintu-pintu berkat Tuhan. Tuhan berikan peluang-peluang bagi umat-Mu untuk mengerjakan dengan apapun, dengan hikmat Tuhan. Dan Tuhan membuat berhasil apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang daripada Allah, yang adalah Bapa kita, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus terus akan memimpin, menuntun,